Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara, saudari serta anak-anakku sekalian, para pecinta ilmu, para hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita bersama di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, mendapatkan rahmat, ampunan, taufik, hidayah serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang fikih ibadah dari kitab Fathul Latif, buah karya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Banki. Baik, kita akan bahas tentang wajib-wajibnya wudu. Perhatikan, ini penting. Jangan sampai kita ibadah sholat, tapi ternyata kunci pembuka sholatnya yaitu wudu, kuncinya nggak pas. Saya tanya, kalau kuncinya nggak pas, kebuka nggak pintunya? Kebuka nggak gemboknya? Nah, makanya wudunya kudu pas, wudunya kudu bener. Hayu kita pasin kunci sholat ini yaitu wudu dengan mempelajari caranya. Perhatikan baik-baik. Yang wajib dalam wudu ada 6. Ada berapa? Ada berapa? Perhatikan, ada berapa? Ada 6. Yang pertama nih, niat. Ketika apa niatnya? Ketika membasuh wajah. Kenapa tidak nyuci tangan? Ayo. Kenapa membaca niat tidak ketika membasuh tangan? Kenapa? Kan pertama kali wudu kita ngapain? Cuci tangan apa cuci muka? Tangan dulu kan? Kenapa niatnya bukan ketika membasuh tangan tapi malah membasuh muka? Alasannya adalah karena wajah adalah anggota wudu pertama yang wajib dibasuh. Berarti mencuci pergelangan tangan dan telapak tangan itu sun, berkumur-kumur itu sun, menghirup air itu sun, mengeluarkan air dari hidung itu sun, masih sunnah belum wajib. Tapi awas, perhatikan baik-baik, ini banyak karena merasa niat wudu itu ketika basuh wajah, sehingga ketika mencuci tangan nggak niat. Awas, yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adalah nih, habis dari masjid disuruh cuci tangan, takut corona, cuci tangan, kebiasaan. Mau makan, cuci tangan, ya enggak? Mau makan cuci, itu kebiasaan bukan? Kebiasaan. Kalau kita wudu cuci tangan enggak pakai niat, nanti dianggapnya bukan ibadah, tapi dianggapnya kebiasaan. Kenapa? Tidak nih. Makanya sebelum nyuci tangan, bismillah dulu, mulutnya bilang bismillah, tangannya dibersihkan, hatinya ngomong nawaitu ada'a sunanil wudu. Nawaitu ada'a sunanil wudu atau nawaitu sunanal wudu. Apa artinya bahasa kitanya? Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Di mana? Di dalam hati. Selama ini begitu kan? Insya Allah apa ini? Selama ini begitu kan? Begitu nggak kira-kira? Nah. Kalau nggak niat, nanti cuci tangannya, kumur-kumurnya, basuh hidungnya, basuh telinganya, tidak dianggap ibadah. Berarti tidak dapat pahala sun. Nah, sekarang mengaji biar paham. Atau Ustaz yang kemarin-kemarin bagaimana saya wudunya? Sah. Dapat pahala nggak? Insya Allah. Kenapa? Belum tahu. Sekarang udah tahu, udah ngaji. Kalau mulai wudu, buka air, lihat air untuk pertama kalinya, baca kalimat hamdulillah. Kenapa? Pas muter keran keluar air. Karena banyak orang yang keran diputer, airnya nggak keluar. Betul? Susah sama air, betul?
Pas diputar keluar cai, alhamdulillah. Kenapa? Doa melihat air. Alhamdulillah. Rada panjangan doanya boleh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wa islama nura. Itu doanya. Baru melihat air saja sudah dapat ibadah kita. Dapat pahala sun. Panjang tein usat nyanggeus alhamdulillah gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut ucapkan bismillah, tangan dicuci, hati ucap saya niat melaksanakan sunnah wudu. Sama-sama. Saya niat melaksanakan sunnah wudu. Di mana itu ucapinnya? Di mana? Dalam hati. Bahasa Arabnya nawaitu ada sunanil wudu. Saya niat melaksanakan sunnah wudu atau nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah. Paham sampai di sini? Nah, berarti kita baru niat sunnah wudu. Yang wajibnya niat belum? Niat belum? Nah, nanti yang wajibnya pas basuhmu. Nah, langsung kita praktek saja kalau gitu ya. Teorinya nanti biar para ustadz saja yang menyebutkan. Baik. Nah, ketika air dibuka keran, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ikutin saya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Semuanya praktek. Anggap di depannya ada keran. Mau keran apa mau kolam? Keran. Ayo, saya mau semuanya praktek. Anggap di depan kita keran. Semuanya praktek. Ayo, sudah? Buka kerannya. Ada airnya? Ada. Nggak ada. Jangan bohong, nggak ada. Kan praktek ini mah ya. Pas kalian lihat air, ucapkan sama-sama. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Sudah? Bismillah. Ingat, kalau wudu nggak baca bismillah, wudunya cacat. Wudunya cacat, tidak sempurna. Di madhab Hambali kalau nggak baca bismillah nggak sah. Kalau di madhab Syafi'i sah, tapi cacat. Goreng pat okos saha jelek. Kudu baca sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya begini dulu, sudah. Lalu masukkan jari-jarinya ke dalam. Sudah. Tangan kiri di atas lapak punggung tangan kanan. Sudah. Masukkan ke dalam. Sudah, ikutin. Ayo. Lalu pindah ke kiri. Sambil hatinya ngomong, nawaitu ada sunanil wudu. Saya niat melaksanakan sunnah wudu. Di mana itu? Dalam. Nah, sudah ingat pergelangan jangan lupa. Nah, kita ulang lagi. Ayat begini, masukin dalam sudah. Yulah beki doang. Kan kieunya. Ayo orang perbaiki sama-sama yuk. Udah begini, praktekin semua jangan malu-malu. Ayo praktek aja. Nah, sudah masukin ke dalam. Nah, atasnya. Pindah ke atas, sudah. Pindah ke atas kiri. Nah, pergelangannya. Sudah. Sudah ya? Nah, baca doanya. Sampai baca doa. Allahumma hfaz. Allahumma hfaz. Yadayya mimma asika kulliha. Oh, aya jampe napa? Aya jam? Oh, cek saha? Jampe na kabeh. Kenapa? Ieu leungeun loba maksiatnya. Ini tangan banyak berbuat. Iya, nyolek pipi orang yang bukan halal buat kita. Ya enggak? Iya. Ada pohon rambutan, alus rambutan dicokot ke urang rambutan anak. Kan gitu. Aya tangkal mangga alus di balai dog itu manggahnya. Siapa pelakunya? Tangan kan? Di tangan kita banyak dosa. Baca Allahumma hfaz yadayya, ya Allah perihalah kedua tanganku mimma asika, dari segala perbuatan maksiat kepadamu, kulliha seluruhnya. Tuh, udah ya. Sudah? Sekarang kumur-kumur. Ambil airnya, ayo. Sudah, siap semuanya, siap? Yang terbaik caranya ada dua. Cara yang pertama ini cara yang paling bagus. Cara yang pertama cara yang paling
bagus. Caranya ada dua. Cara yang pertama, cara paling bagus, yaitu menggabungkan antara kumur-kumur madmadah dengan istinsyak satu kali gurfah atau satu kali basuhan. Ambil airnya, udah, hirup ke hidung satu kali, ya, satu kali untuk 2 kali basuhan. Ambil, buang, masukkan ke hidung, dihirup. Jadi bukan dipencet hidungnya, bukan mencet hidung, basuh. Sunahnya istinsyak. Istinsyak itu menghirup air. Lalu istinsyar itu bari dipencet, diurut. Nah, nyedotnya jangan terlalu kenceng. Wah, langsung terbalik deh. Ya, lagi sama-sama ambil airnya. Sudah, baca doanya, ikutin saya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ambil kumur-kumur, buang ke kiri. Masih ada sisain sedikit, hirup. Baca doa dulu. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Hirup airnya, buang sambil dipencet atasnya. Buangnya ke kiri, tapi lihat di kiri ada siapa. Ya, jangan sampai nyingsring kena bunget batur. Ada. Ya, ini cara paling bagus. Satu, jadi untuk kumur-kumur dan hidung. Yuk praktekkan 3 kali sama-sama. Ambil airnya tanpa doa, nggak apa-apa. Ayo sudah. Kumur-kumur, hirup, lagi 3 kali. Ambil sudah, sisakan, hirup, buang. Lagi, saya lagi, ambil, kumur-kumur, sisakan sedikit, hirup, buang. Seperti itu. Itu cara paling afdol. Cara yang paling baik. Cara yang kedua, masing-masing. Ambil, kumur-kumur, buang ke kiri. Ambil, kumur-kumur, buang ke kiri 3 kali. Untuk hidung, ambil air, hirup. Nah, ambil. Masing-masing. Jadi kumur-kumur sendiri, basuh hidung sendiri. Itu cara yang kedua. Kalau ditanya mana yang paling afdol? Yang paling afdol cara yang pertama. Dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang paling baik? Yang pertama, menggabungkan antara kumur-kumur dan basuh hidung. Paham sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, basuh muka sekarang. Kalau basuh muka, ingat ada kemakruhan dalam wudu. Makruh memukul-mukul muka. Jadi jangan wudu begini. Nah, ambil air, pop, mancret kiri kanan depan belakang. Kalau basuh muka, air yang paling afdol, walaupun memang tidak disyaratkan dari atas, ya, dari bawah boleh, dari pinggir boleh, tapi yang paling afdol membasuh muka itu dari atas. Dari atas, ya. Nah, kalau ini air, niat dulu sama-sama. Nawaitul wudu'a liraf'il bukan liropil. Tadi ada yang liropil, lain liropil. Liraf'il. Ulangi, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baca doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tiluhur. Ininya, ujung ini taruh di atas. Nah, sudah. Ini saya buka aja ya. Kedengaran nggak? Buka aja ya. Nah, ya, atas. Sudah.
Ditarik ke kiri ke kanan. Kupingnya kena. Tangan kanan ke mulut, tangan kiri ke pinggir mata sini. Nih. Congkel, siapa tahu ada belek yang tersisa. Sampai dagu. Sunnah untuk membersihkan ujung mata, atau takutnya ada belek yang masih menginap di mata kita. Suruh pulang beleknya, ya. Ulangi, ayo sama-sama semuanya, ambil airnya, sudah. Nah, ketika air sudah sampai di muka, hatinya ngomong lagi, niat lagi, sama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardar. Di mana itu? Di dalam hati. Kalau tidak niat di dalam hati, nanti khawatirnya tidak sah. Kenapa? Niat dalam hati itu wajib. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Di mana niatnya? Di dalam, ketika apa? Membasuh wajah apa muka? Wajah atau muka? Saya ulangi, ayo praktek lagi. Kita praktek sebagaimana guru kami seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo praktekkan semuanya ke atas. Sudah? Tarik kiri kanan, tangan kiri ke arah mata. Sini, kanan ke mulut. Lihat beleknya, sudah cabut, tarik ke bawah. Dah, sampai sini ya. Kupingnya kena. Ulang lagi, basuhan kedua, ayo. Jangan lupa niat, sama-sama niat. Nawaitul dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Mana wajah itu? Wajah itu min manabitis sya'ri, dari batas tumbuhnya rambut sini sampai az-zakhan, sampai ujung dagu nih. Batas lebarnya mana? Al-udhunain, ma bainal udhun wal udhun, antara satu kuping ke kuping yang lainnya. Ini muka kita. Makanya harus kena semuanya. Kalau dari sini ngambil airnya, tuh. Takut atasnya nggak kena. Ya? Dari ini saja. Satu, tarik, tangan kirinya ke mata. Ayo kita praktek 3 kali yuk. Jangan bosan. Ya lagi, 3 kali ya, sama-sama. Ayo, ambil air. Yuk, tarik. Ya. Ke samping. Lagi. Ke samping. Agak cepat. Lagi. Samping. Atas. Nah, sudah. Jelas muka ya? Sudah jelas ya? Baik, kita lanjut. Berikutnya, setelah muka apa? Setelah muka apa? Sampai mana? Sikut. Mana sikut kita? Kalau sikut, tuh yang paling nonjol tuh. Yang kayak jarum tuh. Jangan sampai sini saja, lebihkan. Lebih, supaya nanti di hari kiamat cahaya wudunya bersinar sekujur tangan, kaki dan muka kita. Ya, amin. Karena nanti Rasulullah mengenali kita dari cahaya wajah kita. Biar dikenali Nabi nanti. Yang jarang wudu kelihatan nanti mukanya kayak lampu 5 watt mau putus. Ya. Rajin wudu ya. Udah, ayo tangan. Tangan yang paling afdal caranya 2. Boleh dari jari ke siku, boleh dari siku ke jari. Kalau ditanya mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dari jari ke siku. Walaupun dua-duanya boleh. Ambil air, sudah. Kita tarik ke atas. Masukkan ke dalam sini. Tarik ke bawah. Sampai sini, tarik ke atas lagi, masukin lagi belakangnya. Lagi yuk, praktek lagi yuk. Sambil doa. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasira. Eta doa nak, eta jampe nak. Jampe ngumbah leungeun. Kayak lagi 3 kali. Yang kedua, penuh airnya, makanya jangan begini. Begini. Sudah tublekin, sudah susul airnya. 2, 3 kali. Kanan dulu, jangan selang-seling. Ada yang selang-seling. Kanan, kiri.
kanan, kiri. Ini kayak jalan di tempat, kanan kiri, kanan kiri. Kanan dulu 3 kali sudah. Sudah, sekarang kiri. Kiri sama kayak kanan. Baca doanya, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au min warai dhahri. Lagi yang keduanya, lagi ayo praktek. Ikuti. Ayo. Seperti ini guru kami mengajarkan. Terus. Lagi, kayak lagi yang ketiga. Jatuhin tak susul tangannya. Sudah ke atas. Dah. Jelas sampai di sini? Baik. Berikutnya adalah mengusap kepala. Mengusap atau mencuci, membasuh? Mengusap kepala apa rambut? Mengusap kepala apa mengusap rambut? Nanti yang botak gimana kalau nggak ada rambutnya? Mengusap kepala yang mana? Atas. Yang atas. Awas, yang bawah batal nanti. Ya, sama-sama. Kalau mengusap kepala dalam madhab Syafi'i, ya, yang wajib itu mashu ba'dir ra'si. Mengusap sebagian rambut, sebagian kepala saja sah. Hanya mengusap sebagiannya saja sah, karena itu yang wajib. Jadi kalau bapak wudu mau begini, 1, 2, 3 sah. Depan, yang pinggir 1, 2, 3 sah. Mau belakang boleh 1, 2, 3 sah, boleh. Itu dalam madhab Syafi'i. Yang paling bagus, mau yang biasa atau yang bagus? Yang biasa yang bagus. Nah, kalau mau bagus, yang mahal banyak. Yang bagus ya. Oke, yang bagus. Caranya, ini yang dalam madhab Maliki wajib, tapi di madhab kita sunnah. Kalau bapak mempraktekkan ini, wajibnya dapat, sunnahnya dapat. Gimana caranya? Caranya, ibu jari taruh di pelipis. Ayo, taruh di pelipis. 4 jari selain ibu jari taruh di atas kepala. Sudah? Tarik ke belakang, mentok sampai ke ujung kepala. Sudah? Tarik ke depan lagi. Sudah? Lalu ke pinggir. Jelas? Ya begitu yang Abdul. Ulang lagi ya. Ulang lagi, ayo. Ibu jari taruh di pelipis. 4 jari di kepala. Sudah? Tarik ke belakang. Mentok ke belakang terus sampai ke belakang. Sudah mentok? Tarik ke depan lagi. Lalu ke pinggir. Tarik ke pinggir. Itu yang paling afdol dalam mengusap rambut. Ya, ibu jari taruh di pelipis, 4 jari di kepala, tarik ke belakang sampai mentok, lalu tarik ke depan kembali, lalu usap yang pinggir. Gitu. Jelas? Ayo praktek. Ayo praktek yang paling bagus. Ayo ambil air. Airnya nggak usah banyak-banyak, jangan begini, blur. Itu namanya keramas. Kalau ngusap, yang penting tangannya basah. Walaupun tidak ada airnya, yang penting basah. Sudah, yang penting basah, nggak usah dibawa airnya. Yo, ini kalau wudu, buak. Atuh bararasa. Wudu. Yang penting basah, sudah basah. Yuk sama-sama taruh di pelipis ibu jarinya. Yuk semuanya praktek. Tarik ke belakang, ke depan lagi, usap samping. Yang kedua, sudah taruh ke belakang, tarik ke depan, samping. Lagi, ayo, pelipis, tarik ke belakang, ke depan, usap samping. Nah, itu yang paling afdal. Ya. Kalau wudunya seperti ini, Masya Allah, itulah yang disebut oleh Nabi, dosa-dosanya akan berguguran dari tubuhnya. Amin. Kalau wudunya sempurna seperti itu, man asbagal wudu, di situ adanya. Nah, setelah mengusap rambut, mengusap apa? Membasuh apa? Membasuh telinga. Caranya, yang main cuma 2 jari saja. Ibu jari dan telunjuk. Ibu jari masukkan ke dalam. Sudah? Kayak tembakan posisinya. Masukkan. Telunjuk masukkan ke dalam. Ibu jari taruh di daun telinganya. Sudah? Puter. Telunjuknya puter sesuai dengan lipatan yang ada di telinga.
Sesuai lipatan yang ada di telinga, putar sudah. Ibu jari ke belakangin, ke depan maksudnya. Begini udah. Tutup begini. Lagi ya, saya lagi perhatikan ya. Masukin, ambil air, nggak usah dimasukin airnya. Pure, nggak usah. Yang penting basah, ya. Yang penting tangannya basah aja udah. Udah basah tangannya, masukin. Yuk putar sesuai lipatan. Ya, ikutin jalur yang ada di telinga kita. Sudah, yang jalur panjang ikutin terus. Udah? Ibu jarinya begini. Sudah? Tutup begini. Jadi terakhir diusap oleh telapak tangan. Itu sebagai tambahan kesempurnaannya. Masukin, putar, sudah putar. Lagi, praktek 3 kali sama-sama. Ayo. Putar, udah, set. Ambil lagi. Putar. Ya, udah usap, jangan lupa usap. Lagi. Putar, usap. Jelas sampai situ? Itu cara yang paling afdol, Setelah telinga basuh apa? Sampai mana? Mata kaki. Praktek. Ya. Basuh kaki. Ya, ingat saya bilang tadi, kalau basuh kaki gunakan tangan kiri, ya. Kenapa? Ya, seperti itu Rasulullah melakukannya. Ya, basuh kakinya, awas. Ini saya pernah melihat basuh kaki. Balik. Awas. Itu bukan basuh kaki namanya, ya. Itu nyiram kaki. Bukan begitu caranya, ya. Ya, kalau basuh kaki, ingat, mata kaki kita sampai sini. Ini mata kaki. Lebihin sampai setengah betis, sampai 5 jari lah. Sudah, basuh dari atas dulu. Atasnya sudah, ke bawah, ke atas, ke bawah, sudah, kelingking kiri masukkan dari sini. 1 kali, 2 kali, air basuh, ingat dari atas, sudah, sampai sini, usap, kelingking, masukkan lagi. Dimulai dari kelingking sampai ke ibu jari. 3 kali seperti itu. Sampai doanya kelewat ya. Iya, nggak apa-apa dah, doanya nanti aja. Kaki kiri pakai tangan kiri juga. Ya, basuh dari atas. Ya, dari atas sini sudah ke bawah. Masukin lagi. Sela-sela jarinya pakai kelingking. Ingat basuhnya sampai sini. Belum ngopi nih kayaknya nih. Ya. Sudah atasnya pakai ini masukin. Khususnya yang sering pakai sepatu, bapak atau ibu, mungkin ada ibu yang balerina di sini, ya. Atau balerina enggak? Pemain balet. Itu kalau pemain balet sepatunya kecil banget. Biasanya kakinya kuncup tuh. Kalau kita buat balet jebrag, ini mah kaki bebek ini mah. Jebrag. Ya, masukin. Ya. Kaki kiri sudah masukin seperti itu. Jelas Pak ya? Jelas ya. Nah, sudah selesai, madhab kiblat. Madhab ke kiblat. Kiblat ke sana misalnya ya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tinggi, wajah ke atas langit. Ingat, posisi berdoa ketika setelah wudu berbeda. Dia angkat tangan, lalu wajahnya menghadap ke, meskipun orang buta sekalipun, tetap hadapan ke langit. Baca doanya sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Turunin tangannya, usap wajahnya. Sudah? Nah, jangan kemana-mana dulu. Baca inna anzalnahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul mala bi idni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta mat. Baca inna anzalnahu boleh sambil diam berdiri, boleh sambil jalan. Boleh. Kita mau menuju ke masjid sambil baca inna anzalnahu, silakan. Baca berapa? 3 kali. Yang baca 1 kali pahalanya seperti as-siddiqin, seperti pahalanya sahabat Nabi. Dia akan tergolong menjadi orang-orang yang as-siddiqin, yaitu orang-orang yang tulus setia membela, membantu perjuangan para nabi, yaitu para sahabat. Kalau baca 1 kali, yang bacanya 2 kali, maka kutiba min diwani syuhada, dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Amin. Kalau bacanya 3 kali, maka nanti di hari kiamat ngumpul barengnya dengan para nabi dan rasul. Amin. Pengen jadi tetangga nabi? Pengen satu surga dengan nabi? Pengen? Kalau gitu baca inna anzalnahu 3 kali habis wudu. Siap amalkan? Bisa? Itu amalan kita ketika wudu. Gampang kan? Diam semua ini. Tuh, seperti itulah amalan wudu kita yang seharusnya kita lakukan. Ya. Seperti inilah guru kami, diantaranya Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki, yang telah mengajarkan dan mengijazahkannya kepada kami. Seperti itulah cara wudu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amalkan Pak ya. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalin semuanya. Ya. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa diikuti semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau inna anzalnahu nggak bisa 3, baca atau 2. 2 nggak sanggup, baca 1. 1 nggak sanggup, 4. Ya, baca itu. Nah, inilah praktek wudu. Jadi yang jelas kalau ngaji seperti ini. Ya, ini teori di kitab saya nggak baca, saya langsung praktekkan sajalah. Ya, nanti tinggal dibaca keterangannya. Salah satu fadilah inna anzalnahu tadi sudah dalam wudu ya. Kalau buat kita yang ingin anaknya tumbuh dewasa nanti sampai dia dewasa dan terhindar dari perbuatan zina. Amin. Kita ingin punya anak terhindar dari perbuatan zina, maka ketika anak sedang tidur, bapak atau ibu pegang kepala anak kita. Pegang kepalanya, baca inna anzalnahu 7 kali di kepalanya. 7 kali. Kalau apakah harus tidur? Nggak mesti tidur. Maksud saya kalau tidur anaknya kan anteng, diem aja. Nah, ini lagi main gundu, kita bacain inna anzalnahu. Naon sih Pak? Berontak dia nanti kan. Ya maksudnya tidur supaya anteng anaknya diem. Bacain inna anzalnahu. Itu fadilahnya. Ini anak insya Allah dengan keberkahan inna anzalnahu terhindar dari perbuatan zina sampai dewasa nanti. Amin. Itu inna anzalnahu. Itu buat anak. Buat mayit. Buat kita yang suka nganter ke kuburan. Buat kita yang suka nganter ke kuburan, sebagaimana termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab I'anatul Talibin Syarah Fadlul Mu'in, itu ada keterangan. Bapak kalau yang buat ganjel mayit tuh yang bulat-bulat apa namanya? Batu. Apa? Orang sini nyebut apa? Gegelu. Gegelu kan suka ada tuh tanah dibulat-bulatin ya, yang buat ganjel mayit tuh. Nah, sebelum diganjel mayitnya, ambil dulu tanahnya. Ambil tanahnya, kan bisa ada 7 ya, ada 9 ganjil ya, ada 7, ada 9. Nah itu ambil, bacakan inna anzalnahu 7 kali sebelum dimasukkan dalam kubur. Bacakan 7 kali.
Untuk apa faidahnya? Ini dalam keterangan dikatakan, barang siapa mayit yang dibacakan pada tanah kuburnya inna anzalnahu 7 kali, maka Allah akan jaga hindarkan dia dari siksa kubur. Amin. Tuh. Nah, anzalnahu jangan dikati kulhu ya. Iya sekali juga. Kenapa 7? Ya itu angkanya dari Rasulullah, jangan nawar. Kok nggak 3 usahanya? Nawar lagi nih. Kenapa? Karena Rasul bilangnya 7, kecuali nggak dibilangin jumlahnya, berarti umum kan? Nah, tapi kalau disebutkan nama suratnya, disebutkan jumlahnya, berarti khusus. Ibarat kunci, kalau gigi kuncinya nggak sama, masuk nggak kira-kira? Nggak kan? Harus. Nah, kalau gigi kuncinya nggak pas, nggak masuk. Makanya kudu pas. Racikannya, dosisnya harus pas. Obat manjur, mujarab, dosisnya salah, bukan sembuh, yang ada malah itu dia. Makanya walaupun obatnya mujarab nih, ampuh ini obat, tapi dosisnya nggak tepat, apa jadinya? Nah itu overdosis, walaupun obatnya bagus. Nah, walaupun amalannya bagus, tapi dosisnya tidak tepat. Nah, gitu kira-kira ya. Kalau Nabi bilang 7, 7. Kalau Nabi bilang 33, habis sholat subhanallah, subhanallah, 33. Ya. Saya maunya 34. Jangan begitu. Nabi bilang 30. Kecuali Nabi tidak hitung, tidak sebutkan jumlahnya, berarti umum. Silakan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau disebutkan jumlahnya, berarti khusus, nama suratnya khusus, jumlah bilangannya khusus, insya Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.